Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Kasampurnan. Selamat berjumpa kembali dengan Jowo Kasampurnan Channel. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan ilmu Jowo Kasampurnan. Jadi ilmu Jowo Kasampurnan itu apa? Jadi ilmu Jowo Kasampurnan itu bukan ilmu klenek, bukan suatu keyakinan, bukan suatu kepercayaan, dan juga bukan ilmu agama. Tapi ilmu Jowo Kasampurnan itu adalah ilmu sains dan teknologi. Sains dan teknologi apa yang dibahas dalam ilmu Jowo Kasampurnan? Yaitu ilmu mengolah atau mengaktifkan kendaraan dan reaktor jiwa. Jadi ini bukan ilmu sains dan teknologi membuat pesawat atau kendaraan dan reaktor, tetapi mengolah atau mengaktifkan pesawat KR. Nah, untuk video-video yang terdahulu ada yang bertanya tentang KR itu apa. Ya memang untuk video yang dulu itu memang dikonsumsi untuk teman-teman paguyuban Jowo Kasampurnan, sehingga mereka yang sudah berkali-kali mengikuti itu istilah KR itu sudah istilah yang tidak asing lagi. Memang untuk pemula itu tentunya KR itu ada singkatan dari apa, itu mungkin banyak yang tidak tahu. Jadi KR itu adalah kepanjangannya adalah kendaraan dan reaktor. Nah, itu kendaraan dan reaktor itu kendaraan apa? Itu adalah kendaraan jiwa. Ya. Jadi mengapa saya katakan tadi bahwa ini bukan ilmu teknologi membuat kendaraan dan reaktor, tetapi ilmu mengolah atau mengaktifkan kendaraan dan reaktor jiwa. Karena semua manusia itu sudah memiliki kendaraan dan reaktor jiwa. Tetapi kondisi dari kendaraan dan reaktor jiwa ini itu kondisinya masih pasif. Mengapa pasif? Karena kendaraan ini itu belum bisa difungsikan atau belum bisa diaktifkan. Disebabkan karena kendaraan ini masih kosong energi. Nah, sehingga ilmu Jowo Kasampurnan itu adalah ilmu mengolah KR atau ilmu mengaktifkan KR. Nah, itu sama aja bahwa di dalam pembahasan ilmu Jowo Kasampurnan ini, bagaimana kita itu berusaha untuk mengaktifkan KR kita yang berada atau posisinya berada di ujung sumsum tulang ekor. Jadi KR sudah nggak perlu saya kepanjangan lagi. Jadi untuk selalu diingat bahwa KR itu adalah kendaraan dan reaktor jiwa. Itu posisinya itu berada di ujung sumsum tulang ekor. Jadi semua manusia sudah memiliki, tetapi karena masih kosong energi, sehingga kendaraan dan reaktor jiwa ini masih pasif, belum bisa diaktifkan dan juga belum bisa difungsikan. Nah, apa toh fungsi dari KR ini? KR ini adalah kendaraan, yang namanya saja kendaraan dan reaktor. Nah, ini kan sebuah pesawat batin
yang kita miliki dan posisinya berada di tulang ekor. Ya. Ini fungsinya itu utamanya itu adalah untuk kepentingan wasono atau kepentingan akhir hayat kita nanti, di mana kendaraan ini difungsikan oleh jiwa atau kalau orang Jawa mengatakan sukma itu ya, itu nanti untuk penerbangan menuju ke surga. Ya. Jadi semua manusia itu mestinya berharap bahwa setelah nanti kita meninggal atau akhir hayat kita ini, kepengen roh kita atau jiwa kita atau sukma kita ini nantinya itu bisa kembali ke surga. Tetapi di dalam pembelajaran ilmu Jawa Kasampurnan itu bukan hanya sekedar kita bisa mengembalikan roh kita itu kembali ke surga, tetapi lebih dari itu, yaitu nek wong Jawa itu istilahnya goleki sangkan paraning dumadi. Nah, sangkaning dumadi itu bukan dari surga. Nah, karena yang dari surga itu adalah sukma atau roh. Sukma itu bukan sangkaning dumadi, tetapi sukma itu adalah purwaning dumadi. Adanya manusia itu pertama kali adalah terbentuknya sukma. Nah, sukma ini berasal dari mana? Nah, sukma itu berasal dari percikan Tuhan semesta. Tuhan semesta yang berada di wilayah 9. Ya, maka kalau di dalam ilmu Jawa Kasampurnan diistilahkan bahwa partikel Tuhan semesta itu dengan menggunakan bahasa sains yaitu partikel level 9. Di mana partikel 9 ini dia itu gerak pijar dengan kontinu. Jadi dia melakukan gerak kontinu dengan gerak pijar. Jadi bukan gerak linier, bukan gerak sirkuler, tetapi gerak pijar. Sehingga terjadi percikan-percikan. Nah, percikan yang besar itu terlempar ke wilayah 8 dan percikan yang kecil itu terlempar ke wilayah 7. Nah, dari percikan-percikan Tuhan semesta ini itu kita ambil sampel yaitu percikan yang berasal dari wilayah 7. Jadi partikel-partikel 7 yang berada di wilayah 7 ini dia akan keluar dan masuk atau keluar dari wilayah 7, dia turun ke wilayah 6, dia akan membentuk bungkus yaitu sukma atau jiwa. Nah, kemudian di wilayah 5 akan membentuk kulit yaitu partikel 5 yaitu sedulur putih. Di wilayah 4 itu membentuk kulit lagi yaitu partikel 4 atau sedulur kuning. Kemudian di wilayah 3 itu membentuk kulit lagi yaitu partikel 2 atau sedulur abang. Dan di wilayah 2 akan membentuk kulit lagi yaitu partikel 2 atau sedulur ireng. Dan yang terakhir itu membentuk kulit terluar yaitu raga kita ini. Jadi raga itu adalah kulit terluar dari sukma. Ya. Jadi sukma itu terbungkus oleh 5 kulit yaitu sedulur papat dan raga. Nah, bagaimana kita
kembali kepada bagaimana kita untuk bisa mengaktifkan KR. Karena KR itu adalah kendaraan dan reaktor jiwa yang posisinya berada di ujung sumsum tulang ekor, ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai kendaraan jiwa untuk kembali menuju ke wilayah 6 karena sukma itu berasal dari wilayah 6. Nah, sehingga KR yang ada di tulang ekor ini yang masih kosong energi itu oleh raga itu diolah atau diaktifkan dengan cara kita menambang energi. Dan energi itu nanti dimasukkan ke dalam K atau KR. Sehingga KR itu akan yang tadinya KR itu levelnya 0 karena masih kosong energi, dengan diisi energi metafisik, itu nanti KR itu akan meningkat menjadi KR1, KR2, KR3, KR4, KR5, KR6, dan seterusnya. Nah, kalau raga itu sudah mampu untuk mengolah KR hingga menjadi KR6, nah, pada akhir hayat itu sukma itu akan memiliki kendaraan atau KR level 6 sehingga mampu untuk melakukan penerbangan ke wilayah 6 makro atau ke surga. Nah, tetapi kalau raga ini di masa hidupnya itu tidak mengolah KR sehingga KR itu tetap kosong energi dan KR itu masih berada pada level 0 atau KR 0, pada saat raganya itu mati karena sukma itu sudah keluar dari raganya, sukma itu tidak memiliki kendaraan. Ya, karena tidak memiliki kendaraan sehingga tidak bisa kemana-mana. Hingga sukma itu hanya keluar dari raganya. Keluar dari raganya dan tidak bisa melakukan penerbangan ke surga atau ke wilayah 6 makro. Sehingga dia hanya keluar dari raga, kemudian dia menempati wilayah 0. Dia tidak bisa kemana-mana. Nah, padahal semua manusia itu mesti berkeinginan bahwa nanti setelah akhir hayat itu ingin bisa mengembalikan roh atau sukma ini menuju ke surga. Bagaimana kalau kita tidak bisa membuat kendaraan untuk penerbangan sukma kembali ke surga? Ya, nasib dari sukma ini ya nantinya dia akan sengsara karena dia tidak bisa kembali ke asalnya. Nah, ini baru menuju asal ya, asal dari sukma yang berasal dari wilayah 6. Padahal kalau orang Jawa itu tidak cukup hanya bisa mengembalikan roh kembali ke surga, tetapi wong Jawa itu ya goleki sangkan paraning dumadi. Nah, sangkaning dumadi itu yaitu dari wilayah 7. Artinya kalau kita bisa untuk bisa goleki sangkan, berarti kita mencari partikel 7. Nah, untuk menuju ke wilayah 7 ya mestinya kita tidak cukup hanya menggunakan KR6, tetapi harus menggunakan KR7. Nah, setelah kita bisa mengolah KR menjadi KR7, itu kita bisa melakukan penerbangan ke wilayah 7. Di sana kita nanti bisa ketemu partikel 7 kita atau energi dari percikan Tuhan semesta yang berada di wilayah 7 mikro. Nah, inilah
inti dari ajaran ilmu Jawa Kasampurnan. Ya, di dalam pendidikan formal dulu, terutama di mata pelajaran fisika, itu pesawat adalah, jadi definisi dari pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Demikian juga manusia itu berusaha untuk bisa mengembalikan rohnya untuk menuju atau kembali menuju ke surga, ke wilayah 6 makro. Nah, mestinya untuk memudahkan mengembalikan ini, ya manusia itu harus membuat pesawat atau mengolah pesawat KR yang ada di tulang ekor. Nah, inilah pengertian atau pengenalan tentang ilmu Jawa Kasampurnan. Jadi ilmu Jawa Kasampurnan seperti yang saya jelaskan tadi dan saya garis bawahi adalah ilmu mengolah atau mengaktifkan pesawat KR yang posisinya berada di tulang ekor. Nah, ini sementara mungkin untuk pengenalan ini seperti ini karena dari video-video yang terdahulu itu banyak orang itu yang menanyakan tentang KR itu apa atau singkatannya apa. Nah, nanti untuk penjelasan berikutnya nanti bisa diikuti dari video-video yang selanjutnya. Untuk pengenalan mungkin cukup sampai ini dulu. Salam Kasampurnan, terus belajar sehingga nanti kita akan menjadi manusia yang cerdik, yaitu manusia yang tahu akan tujuan hidup. Jadi hidup itu tujuannya apa. Nah, ini nanti akan saya jelaskan untuk video-video berikutnya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa pada video yang akan datang.